Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita ke kandang Ikurawa lagi teman-teman. Kayak 2 minggu apa 3 minggu mas? 3 minggu mas, enggak? 3 minggu ya kesini. Iya. Dan terima kasih Mas Wiki ini. Kalau saya pas repot itu yang isi video Mas Wiki ini ya. Nah, ini kesini lagi Mas Wiki ini bawa pertanyaan dari subscriber beliau Pak Santo mas. Pak Santo siapa mas? Pak Santo aslinya orang Jawa Tengah, cuman kan kerja di Jakarta. Oh. Nah ini menghadapi pensiun. Oh nggih. Kemarin bertanya itu ya mas ya, prospek usaha kambing domba untuk pensiunan ini seperti apa gitu loh. Beb, keliling apa nih gini? Karo keliling ya mas, biar ada pemandangannya ya. Jadi gini mas, inti pertanyaannya apakah usaha kambing domba ini menjadi layak sebagai penyambung penyambung finansial untuk pensiunan ya mas? Iya, karena kan yang kita lihat kan pensiunan kan sebelum pensiun pasti biasanya menerima gaji setiap bulannya, mungkin ada yang 5 juta sampai 60 juta lah kalau untuk pensiunan. Iya. Dari 60 juta kan jelas pelacabang bang. per bulan nih mas? Iya pelacabang segitu mas. Oh, iya. Wah gajinya segitu ya mereka. Terus memang ketika pensiun. Nah timbangannya ketika pensiun kan pasti ada uang pensiun, tapi kan tidak banyak mas. Kalau ketika gaya hidupnya sudah naik di setara gaji itu, tiba-tiba ada uang pensiun tapi tidak banyak untuk menghidupi. Misal anaknya yang masih kuliah, iya benar. Ada yang masih SMA, ada yang masih pondok dan lain sebagainya. Terus untuk menghidupi keluarganya kan kadang tidak cukup lah mas. Iya. Ya mungkin ternak domba ini bisa menjadi alternatif mas. Ini bukan solusi utama tapi alternatif. Iya takutnya yang tadi ya bayaran udah besar. Iya. Jadi prospek bisnis domba ini apakah worth it untuk pensiunan? Ya sebetulnya worth it, enggak worth it ya sebenarnya. Kenapa saya katakan enggak worth it? Enggak worth it itu ketika kita misal beternak domba secara pure tradisional, misal pure breeding. Ya. Ketika pure breeding kan pendapatan kan lama tuh mas. Seperti menabung lah. Iya. Cocoknya untuk yang long term. Kalau diinvestasikan long term kita menerima hasil dari investasi tersebut dalam jangka waktu yang agak panjang. Iya. Tetapi ini berbuah positif dan pasti untung, tapi agak panjang. Ada juga kalau mau yang harian, ada yang namanya trading, ada yang namanya recovery, ada yang namanya apa mana fattening masuk. Fattening masuk ya. Karena kita kan bisa disap lah, misal uang pensiunan diberikan domba bakalan. Iya. Nanti di range harga pakan sekian, domba bakalan sekian, digemukkan secara 3 bulan. Tetapi mas, yang saya wanti-wanti dari para pensiunan ini jangan sampai beli domba langsung banyak. Karena apa? Karena kalau beli domba langsung banyak, ketika terjadi kerugian maka range kerugiannya akan relatif banyak pula. Semisal kita beli domba 100, kerugian dari nilai aset tersebut 20%, ya ruginya 20 juta. Semisal kita beli domba cuma 5 ekor untuk coba-coba, kerugian dari nilai aset 20% paling ya 2 juta mas. 2 jutaan ya. Banyak. Jadi kita perlu riset juga di domba, meskipun banyak mentor tetapi kita harus menjadi praktisi mas. Jadi menjadi praktisi langsung. Kita coba-coba pakannya, metode ternaknya gimana, yang paling menguntungkan itu metode ternak seperti apa. Mungkin nanti teman-teman atau bapak-bapak pensiunan ini sudah mengerti sendiri untuk langkah di domba ini. Mencari mentor itu tetap penting tetapi kita harus selidiki dan modifikasi dari cara-cara mentor tersebut. Jangan sama plek lah, karena memang kalau sudah sama persis itu biasanya kalah pasar dengan mentornya. Kecuali ketika kita jadi mitranya juga kan pasti yang nompo mentornya mas. Ya benar. Jangan seperti itu. Nah untuk penghasilan di domba apakah bisa menyamai seperti penghasilan gaji tiap bulan ya tergantung aset yang dimiliki mas. Jadi pendapatan di domba ini kalau kita pure breeding
semisal aset yang dimiliki Ya Mas. kisaran 300 juta, ya kita kan bicara tentang pensiunan tentu yang kantongnya mesti agak tebal Mas. Uang pensiunan nih, uang pensiunan itu pasti banyak di atas 100 rata-rata. Segitu ya Mas ya? Iya. Gara rong tahu pensiun nih. Marai sampean gurung pensiun loh. Durung. Bahkan ada yang calon investor ini uang pensiunnya 1, berapa M. Sampai segitu? Iya, yang calon investor ini. Iya. Ya, mungkin ada beberapa yang nanti dialokasikan ke domba juga. Iya. Jadi untuk pensiunan kan karena kantongnya banyak, ya tentu biasanya harus riset dulu, beli domba jangan banyak-banyak. Misal katakanlah 1 paket untuk breeding, 1 paket untuk penggemuan, 1 paket untuk trading. Ya. 1 paket itu berisi, kalau breeding ya 1 jantan 10 betina atau 1 jantan 5 betina. Iya. Nanti diamati perkembangannya gimana, apakah prospek, apakah kita jual anaknya atau jual buntingannya. Iya. Seperti itu. Kalau yang fattening, ya tentu 1 paket mungkin jangan banyak-banyak, 5 ekor dulu bakalan bibitan. Nah, ketika masuk kandang ditimbang ulang, ketika sudah panen nanti ditimbang ulang. Nanti di harga panen dikurangi harga pakan, dikurangi harga bibitan, akan ketemu laba bersih. Iya. Nanti tinggal kita kalikan dengan jumlah pendapatan yang kita inginkan per bulan nih. Jadi semisal ketika panen dari fattening itu kok per ekor nerima katakanlah 200.000. 200.000 itu lumayan banyak loh di fattening. Untuk fattening 200.000 banyak. 200 itu banyak Mas untuk per ekornya. Jadi karena fattening ini pakannya beli ya tentu batinnya nipis. Iya. Untungnya nipis. Ya, tapi kan menangnya di perputaran ketika fattening itu. Iya, lebih cepat ya Mas ya. Iya, 1 tahun itu biasanya bisa panen 5-6 kali Mas. Berarti 2 Ya bulan. enggak perlu sampai 3 bulan, kadang 1,5 bulan ketika gemuk Iya. dan berisi rendemennya dapat ya bisa dipanen Mas misalnya. 2 bulan sudah bisa ya sebenarnya. Ya tinggal dikalikan, semisal kok pengen pendapatan per bulan ya misal 5 Iya, ini juta. misal. Jadi tinggal diseper per bulan 5 juta itu, dikalikan 200 dibagi ya? dengan 200.000 kan 25 ekor. Ketika kita pengen pendapatan per bulan 5 juta dan jangka panennya 3 bulan, ya berarti minimal 75 ekor. Oh ya karena 3 bulan ya? Iya, karena 3 bulan waktunya. Misal kita panen 2 bulan, 2 bulan sudah panen, ya mungkin itu bisa dihitung sebagai 50. pendapatan yang harus pendapatan sengopo ya, pendapatan yang diambil di awal lah. Iya. Dan sebagainya. Kalau breeding kan tinggal kita hitungkan, misal dalam 5 ekor itu sudah beranak semua. Misal kita jual anak nih, ya tinggal dikurangi biaya pakan, nanti ketemu laba berapa, dan kita pengen laba berapa tiap bulannya ya tinggal dikalikan nanti seperti yang fattening tadi. Ini seperti agak jelimet Mas sebenarnya. Cuman yo saran saya yang di awal tadi, yo tetap muter di awal tadi, jangan beli banyak-banyak, jangan ambisi dan jangan nafsu ketika menjalani usaha domba ini. Jadi dicoba dulu tadi ya? Ya dicoba, karena beberapa kali saya menemui pensiunan itu pakannya sangat ngawur Mas. Maksudnya kan di YouTube itu kan sudah banyak edukasi tentang pakan. Iya. Kemarin saya ngirim. Iya. Di daerah Sadoh, karena aku Ya, nggak mau lah. menyebutkan oknum atau beliaunya. Ya. Pakannya tebon jagung garing dan itu tanpa konsentrat. Itu seperti cerita di awal saya dulu Mas. Sama ini ngalami ya? Saya sudah ngalami dan domba pasti rusak. Nah teman-teman, jika mau breeding usahakan ada lahan pakan. Kalau tidak ada lahan pakan, sisakan uang kas untuk beli pakan. Sewa ya? Atau apa? Tidak sewa, beli pakan tidak apa-apa. Iya. Semisal ingon-ingone dorper tadi. Iya. Semisal ingon-ingone masih tekselan, bisa sewa karena biayanya cenderung lebih irit. Kalau dorper kan biarpun kita beli, insya Allah masih tetap ketemu Mas. Tapi kan modalnya jauh lebih tinggi daripada ngingoni domba tekselan. Iya harga ya berapa kali lipat itu harganya. Mungkin kita beli darah teksel harga 2 juta. Dan ketika pengen beli darah dorper pasti harganya di atas 5 juta, bahkan sampai 6 jutaan darah dorper F1. F1. Berarti ya 3 kali lipat dari teksel lah kurang lebih. Iya. Dan juga anu, apa mana sih? Kalau pensiun, sama nggak patek omong dengar
Iya Mas, rada ngantuk iki. Rada Apa ngantuk ya? Sik karep ning ndi ya? Golek pemandangan kono wis peteng ngene iki ning pandangan Mungkin cepet. di sini Mas yang masih Padang. Nah, iki contohnya hasil. Semisal menjadi pelaku usaha recovery ini gimana toh? Recovery itu memperbaiki kondisi ternak, melayakkan kondisi ternak untuk siap breeding ataupun siap potong. Bahannya apa terusan bahan recovery itu? Ya bahannya domba-domba kurus seperti ini. Kurus ya. Yang belum terlalu bersih, ya enggak kurus sekali Mas. Yang penting rumennya itu sehat. Kalau seperti ini kan ya cuman kurus kurang pakan, tapi rumennya sehat. Ini besar apa Mas? Ini siapa Mas ini? Ini dombos. Oh, dombos ya. Nah, recovery itu ketika kita recovery yang jenis-jenis biasanya untungnya relatif lebih banyak, Mas. Oh, lebih tebal ya untungnya ya. Yuk kita bocori ya salah satu rekan kita yang recovery domba-domba seperti ini. Iya. Yuk kisaran 500 lah Mas bersih. Bersih ya. 500 sampai 1 juta kalau pemane ketika barangnya serit cuman harganya dapat murah. Karena itu untungnya segitu Mas. Digemukkan berapa bulan? Biasanya digemukkan 1 sampai 3 bulan. Jadi kayak gini kan bener ini mudah sekali Mas kalau mau ragat pakan, tapi aku lagi tidak punya uang, tidak punya uang kas, makanya tak kasih hijauan. Tinggal dikasih konsentrat, jagung, gaplek. Ya, seperti bahan-bahan mengandung karbohidrat tuh Mas. Domba-domba yang seperti ini mengalami defisit energi sebelumnya Mas. Jadi energi yang dikeluarkan lebih banyak ketimbang energi yang diserap. Jadi ya ini termasuk recovery ya yang ini ya? Ini termasuk mau di recovery Mas. Yang mana Mas? Atau ini semua ini ada 4 ekor. Ada 4 ekor ini rencana mau di recovery, digemukkan. Ya mungkin sebenarnya dari posturnya besar ya? Posturnya besar-besar Mas. Iya. Yang besar ini biasanya kalau makan konsentrat itu biasa sampai 3 kilo. Kalau makan komplit itu berkonsentrat 70%. Ya duitnya lumayan lah ini. Ya sehari bisa hampir 10.000 sampai 15.000 pakane. Kalau harga konsen apa yang namanya harga komplit fit sekarang yang berkualitas 4.500. Lah iya. Tapi masih untung ya dengan usaha recovery dengan pakan segitu tadi loh Mas? Masih Mas. Misal ya kita pakai jangan banyak-banyak 10.000 ya, takut enggak untung. Iya. Misal kita beli ya seperti ini harga 2 juta. Ini ya betina ini ya. Tapi ini enggak harganya 2 juta Mas. Umpama ya. Umpama ketika kita dapat excellent yang seharusnya dengan postur segitu biasa harga 3 juta kita dapat di 2 juta. Misal 1,5 bulan panen. Ya. Dengan harga pakan 10.000 tadi. Katakanlah konsumsi sehari kita banyakkan 10.000 rupiah. Dikali 45 hari ya. 450.000. 2.450.000 ya sama itu nih. Ya biaya modalnya, modal awal. Kalau kita jual 3 juta kan pasti untung tuh Mas. Berarti untungnya sekitar 600 ya berarti ya. 1,5 bulan dengan konsumsi pakan yang segitu pasti sudah. Nanti yang sebelumnya BCS 1, 2 pasti sudah ke BCS 4 Mas. Iya. Itu sepengalaman teman-teman. Kalau saya sendiri sebenarnya belum pernah mempraktekkan, jujur saja ya. Karena saya bukan penggemuk. Kadang praktek, kadang tapi tidak. Kadang praktek itu payu ya. Iya, ketika ada barang dagangan yang kurus sekali tidak layak untuk dijual ke petani, ya wes otomatis tak gemukkan dulu Mas. Nah ini Mas sebenarnya dari ditarik semua ya Mas. Kayak ini kan recovery. Terus mungkin yang ini breeding ya ta? Breeding. Sama fattening. Itu kalau kemampuan maksimal dia memberikan untung itu paling maksimal di mana sih? Trading. Trading ya? Iya Mas. Ya tetap trading intinya. Ini maksudnya kemampuan maksimal itu untung loh Mas. Bukan perputaran ya kalau ngomong untung. Iya. Kemampuan maksimal untung per ekor dalam usaha ya. Iya. Tetap di dalam itu tetap breeding Mas. Breeding ya. Per ekor. Kalau di recovery kan ya tetap temunya di perputaran Mas. Cuman kan kalau di perputaran berdasar perputaran memberikan untung ya tetap trading Mas. Kalau perputaran di trading, tapi kalau hasil maksimal loh Mas. Hasil maksimal ya kombinasi antara beberapa faktor bisnis tersebut sebenarnya. Iya. Kalau kita pure breeding pun Mas, kalau nggak punya
katakanlah sambian untuk digemukkan lantas dijual lagi yo ndak kuat loh Mas. Berarti yo dari pensiunan berarti 3 loh. Pakai 3 usaha. Kalau menurut saya dari 3 usaha tersebut harus dikombinasikan. Ya breeding, ya fattening sama trading ya. Iya Mas. Misal kalau belum bisa trading, ya breeding sama fattening dulu. Kalau misal masuk ya apa trading ya? Breeding ya? Fattening ya? Fattening tapi singkat Mas, relatif recovery singkat. Ya. Jadi ya melayakkan domba untuk di breeding lah. Terus iki Mas, kita saudara Mas ben ganti pemandangannya. Misal punya aku tenan ya, mana ngomantoi sumpah. Maksudnya kayak apa ya, ngantuk banget loh. Demite apa di membo-membo be. Lah ya. Nah, hari-hari ini ngantuk Mas. Pancen ya ngantuk ya. Alon-alon. Lah karo ki ya mandangane. Lah di antara ketiga kuwi Mas, kita ngomong nih tadi kan udah ngomong nih perut untungnya. Iya. Ngomong nih itu Mas, kendala. Apa sih kendala sih ada pilih? Breeding itu biasanya kendalanya paling besar apa? Trading itu apa? Kendala utama ya Mas, bener kendala utama di usaha ternak ini ketika kita menjalani nih, ya itu tidak sama dengan matematika yang sudah kita buat. Misal kita sudah hitung pendapatan segini, ternyata kenyataannya berbeda. Nah, dari kenyataan yang harus kita terima tersebut, maka harus dilakukan evaluasi. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pendapatan kita kok sampai tidak sama dengan matematika? Apakah matematikanya yang harus dirubah atau faktor-faktor yang mempengaruhi yang harus dirubah? Misal kematian Mas, kematian yuk kita harus harus dievaluasi. Kematian ini sebabnya apa? Apakah amoniak di kandang? Apakah penyakit? Apakah wabah dan lain sebagainya? Apakah dari pakan kita mengandung racun dan lain sebagainya, Mas? Terus yang kedua, ini faktor yang mungkin bisa merugikan untuk ternak, tentu efisiensi pakan. Ngirit toh Mas? Apakah pakan kita sudah berkonsep value for money? Jadi apa ini? Value for money itu semisal kita beli pakan harga 4,5, pakan kita value-nya seharga 4,5 itu berkualitas. Apakah kita beli pakan seharga 4,5 itu juga value-nya seperti itu? Tentu kita perlu evaluasi selama 3 bulan ini domba kita mengalami perkembangan atau tidak setelah kita beli pakan dengan harga tersebut, setelah kita memberikan domba dengan kos-kos tersebut, kos-kos pakan, kos perawatan dan sebagainya. Apakah domba kita melakukan proses produksi atau tidak? Semisal di breeding, domba apa tuh proses produksi domba kawin, bunting dan menyusui. Oh ternyata dia tidak mau bunting, kita harus evaluasi apakah betinanya yang bermasalah atau pejantannya yang mungkin kelembak-kelembuk. Itu kalau yang breeding. Breeding. Kalau fattening, kita evaluasi mungkin tentu pakan tadi, kalau kita pakan beli tidak meracik sendiri. Kita evaluasi selama 2 bulan itu domba melakukan proses produksi, yaitu perkembangan daging atau tidak, perkembangan bobot atau tidak, menjadi gemuk atau tidak. Kalau tidak menjadi gemuk mungkin ada 2 faktor, pakan yang terlalu over price, terlalu mahal harganya, ataupun bibitan yang tidak terlalu berkualitas. Mohon maaf, bibitan pun juga harus pilih-pilih karena memang di tiap daerah itu cocok-cocokan Mas. Misal di daerah Jawa Barat itu cocoknya domba-domba yang cross garut itu karkasnya bagus, tulangnya kecil. Tetapi kalau di sini kan tidak terlalu diminati karena gemuknya agak lama. Diminati ekor gemuk. Sedangkan di daerah sana tidak minat ekor gemuk karena gajahnya terlalu banyak, persentase lemaknya. Benar-benar. Dan lain sebagainya. Itu yang kalau yang terakhir, yang trading apa? Trading tentu faktor sebenarnya trading itu Mas. Faktor yang mempengaruhi keuntungan tentu harga beli dan harga jual. Jadi kita tidak perlu jual yang terlalu overpriced di atas harga pasaran,
dengan cara ya cari ternak yang semisal bisa kita beli dengan harga yang di bawah pasaran. Ya tentu kita jual di harga pasaran, kulaknya harus di bawah pasaran. Ya intinya ketika mungkin ada orang nawarin kak domba nih, ternyata harga di bawah pasaran ya langsung kita ambil gitu ya. Jadi gini Mas, harga itu sebenarnya ada dua konsep harga di ternak. Ada harga supplier, ada harga end user. Harga supplier tentu akan lebih murah, harga end user tentu akan lebih mahal. Ini kedua pemakai harga ini sebenarnya delik-delikan agar end user ini tidak perlu sampai tahu dengan harga supplier, dan supplier tidak mau tahu dengan harga end user. Misal aku kulak di Blante, ya pasti orang yang beli nggak tak dudui harga beli itu. Kemarin sempat ada ya yang tanya, Mas itu ya saru ya Mas ya? Saru sebenarnya. Minta diajarin harga tapi dibikin video nggak iso ya Mas ya? Iya. Mungkin moro malah iso ya? Kalau moro ya mungkin kalau dia berminat buat apa ya, minta edukasi soal Belanda ya mungkin bisa Mas. Tapi di umum ya? Yo, karena memang ya sebenarnya ini sembunyi-sembunyi teman-teman. Jadi ada rahasia dapur lah. Iya benar. Ini nyebutnya. Sih. Tapi kalau gitu nanti makin aman. Tapi kalau supplier dia jualan diri ke end user dengan menurunkan harga, maka nanti suatu saat ya, harga rusak Mas, harga pasti akan rusak. Itu dulu sudah pernah ada di zamannya di burung lovebird. Jadi kayak dulu Amit lah, biasanya kita ada kan pengepul menerima harga segini kan, dulu itu transparan. Iya transparan. Misalnya dosan harganya 100, tapi pengepul itu jual 150. Lah itu kadang di kita loh, timbang tak dol nih gini pengepul 100, tak dol deh 100 lawe, kan kayak gitu. Akhirnya pengepulnya saingan sendiri sama tadi, akhirnya ya harga makin hancur. Iya Mas, tentu. Sebenarnya ya memang sudah rezekinya sendiri-sendiri ya Mas. Antara supplier sama penjual ke end user itu rezekinya sudah sendiri-sendiri ya. Itu tadi kelemahan juga sudah kita sebutkin. Terus apalagi ya Mas untuk ini usaha ini yang belum? Mungkin ya sih itu sih. Itu ya. Ini topiknya terlalu nanti merembet ya. Terlalu meluas, tapi ya sudah apa-apa untuk teman-teman. Enggak, meluas sih enggak sih. Tadi kan untuk pensiunan ya. Tapi saran tetap 3 itu dijalanin semua berarti. Iya, 3 itu jalankan secara bertahap, enggak langsung Mas. Misal kita baru pemula kok langsung trading, ya pasti kulak dengan harga yang salah-salah, keliru-keliru. Iya, berarti pertama mungkin apa? Breeding? Ya, breeding, terus kalau ada ilmu ya fattening enggak apa-apa. Terus yang terakhir trading. Trading itu ketika kita sudah tahu harga pasaran yang sebenarnya. Ya kita tinggal kulak dengan harga yang di bawah pasaran. Yes, mungkin itu ya Mas. Ya, itu tadi kita untuk para pensiunan bapak-bapak ya di-spare lah uangnya ya Mas ya untuk pensiunan, karena BPJS tenaga kerjaan jangan dicicil-cicil. Yes, pokoknya di-spare. Mungkin kalau langkah step awalnya ya mungkin jauh, ya stepnya kayak lebih kayak pakan disiapin dulu ya sebelum pensiun. Tapi engko meroembek lho, engko lek ning puakan kok akhirnya jualan pakan bareng ya. Jualan pakan lupa wisan, lupa. Masih worth it ya. Jualan pakan. Jualan pakan juga worth it ya? Worth it, tapi asalkan ya belajar dulu Mas. Tentu ketika pensiunnya misal pegawai BPJS, kok arep dodolan pakan tanpa ilmu kan ya ndak masuk ya Mas. Iya benar-benar. Ya maka dari itu kita harus gali dulu ilmunya, baru kita buka pasar. Iya benar-benar. Tes pasar. Itu dulu ya Mas ya. Iya, Mas. Oke, itu dulu teman-teman dari Kandang Kurawa Farm Kediri. Saya tutup akhir kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.